Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nur Afifa dari Regu Melati KMD Unipdu Jombang 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan kepramukaan dan juga implementasinya. Metode pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan ada 8. Yang pertama, pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan atau learning by doing. Yang ketiga, sistem beregu atau patrol system. Kemudian kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Yang ketujuh, sistem tanda kecakapan. Dan yang terakhir, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Oke, yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan. Kode kehormatan dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut ya. Yang pertama, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, membina kesadaran berbangsa dan juga bernegara, mengenal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya, memiliki sikap kebersamaan, hidup secara sehat jasmani dan rohani. Kemudian bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, membina diri untuk bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah dan juga sabar, membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Kemudian kesediaan dan keikhlasan menerima tugas berupa melatih keterampilan dan pengetahuan, riang gembira dalam menjalankan tugas, menghadapi kesulitan maupun tantangan. Nah, yang kedua ada belajar sambil melakukan atau learning by doing. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan cara-cara yaitu kegiatan kepramukaan dilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin. Mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal atau kegiatan yang nyata serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal yang baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Yang ketiga yaitu sistem beregu atau patrol system. Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Peserta didik dikelompokkan dalam suatu gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Kemudian kegiatan ini juga mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka dan mengurangi rentang kendala atau span of control. Kemudian selanjutnya kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kegiatan kepramukaan yang menantang dan juga menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka, dan bagi mereka yang telah menjadi pramuka agar tetap terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. Kemudian kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan reaktif yang mengandung pendidikan.
Kegiatan dilaksanakan secara terpadu. Kemudian, pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam tahap peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Materi kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Kemudian selanjutnya ada kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dengan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kemudian, kegiatan di alam terbuka juga memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungan dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Metode selanjutnya yaitu kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Di dalam melaksanakan kemitraan dengan anggota dewasa, maka anggota dewasa berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan juga penilai, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda. Pramuka penegak dan pandeka berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan, dan anggota muda mendapatkan pendampingan, pembinaan dari anggota dewasa. Sebelum melaksanakan kegiatan, anggota muda berkonsultasi dahulu dengan anggota dewasa. Dan metode selanjutnya yaitu sistem tanda kecakapan. Sebelumnya, tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka agar selalu berusaha memperoleh kecakapan dan juga keterampilan. Setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik adalah yang pertama, tanda kecakapan umum atau TKU yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, tanda kecakapan khusus atau TKK yang disediakan untuk dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Dan yang ketiga yaitu tanda Pramuka Garuda atau TPG. Nah, tanda kecakapan TKU, TKK, dan TPG diberikan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKU maupun SKK dan juga SPG. Metode yang terakhir yaitu sistem satuan terpisah untuk putra dan juga putri. Satuan Pramuka Putri dibina oleh pembina putri, dan Satuan Pramuka Putra dibina oleh pembina Pramuka Putra. Perindukan Siaga Putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra juga dipimpin oleh pembina putra. Itu tadi penjelasan metode pendidikan kepramukaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.